Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sofiana. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wida Ayu Nur Sawitri. Untuk pertanyaan yang pertama, saat ini kita berada pada era 4.0 di mana segala sesuatu berjalan menggunakan teknologi. Kemudian bagaimana tantangan yang dihadapi oleh IAI pada era 4.0? Nah, untuk kehadiran revolusi industri 4.0 membawa perubahan pada penyesuaian pekerjaan pada manusia, mesin, teknologi, dan proses di berbagai bidang profesi termasuk profesi akuntan. Revolusi industri menuntut profesi akuntan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan big data. Menghadapi era industri termuktahir masa kini, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai kemungkinan baru sekaligus meningkatkan resiko secara bersamaan. Perubahan tersebut memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi. Di era ini, perkembangan teknologi dan inovasi seolah berkejaran dengan waktu. Inovasi-inovasi baru mendorong terciptanya pasar baru dan menggeser keberadaan pasar lama. Mesin dan robot kini pintar banyak mengambil peran dan seakan menguasai dunia. Nah, pada revolusi industri 4.0 terjadi pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi, khususnya untuk profesi akuntansi sendiri. Oleh karena itu, cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global melalui komunikasi daring dan penggunaan cloud computing. Nah, Ketua Kompartemen Akuntan Pendidi Ikatan Akuntansi Indonesia, Profesor Dian Agustia, berharap IAI atau organisasi akuntansi dan aktivitas penelitiannya memiliki dampak besar bagi pengembangan ilmu dan kehidupan masyarakat serta bisa menjadi sumbangsih akuntan pendidik bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia serta bagi upaya mencapai Sustainable Development Goals di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di dalam makalah dijelaskan bahwasanya IAI merupakan wadah yang mewakili profesi akuntan baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kode etik dari masing-masing akuntan itu sama, dan tolong jelaskan. Nah, untuk garis besarnya dalam kode etik profesi akuntan itu sama. Yang pertama, ada tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota akuntan senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran yang penting di dalam masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Yang ketiga, ada integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Nah, integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan atau benchmark bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Yang keempat, objektivitas. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan
bimbingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Yang keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai dan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Yang ketujuh, profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Yang terakhir, standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.